Kekecewaan Christina, anak petani, gagal jadi paskibraka di istana. Enggan tugas di tingkat provinsi. Kekecewaan Christina, anak petani yang gagal jadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Istana Negara. Siswa kelas 11 asal Sulawesi Barat ini harus mengubur mimpinya mewakili Sulbar sebagai paskibraka di Istana Negara karena hasil tes menyebut dirinya positif COVID-19. Ia pun menolak saat diminta jadi bagian paskibraka tingkat provinsi Sulawesi Barat. Diketahui, Christina, siswa SMA N1 Mamasa Sulawesi Barat, lolos sebagai peringkat pertama anggota paskibraka setelah melalui seleksi panjang dan melelahkan. Ia pun seharusnya mewakili Sulawesi Barat ke Istana Negara pada puncak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021. Namun, impiannya gagal. Hasil swab pertama yang menyebutkan ia positif COVID-19 menjadi dasar keputusan Dinas Pendidikan dan Olahraga Sulawesi Barat menganulir namanya. Namun, ia merasa janggal. 2 hari setelah swab pertama yang dilakukan di Puskesmas Binaya, Christina kembali melakukan swab mandiri yang kedua kalinya di Puskesmas Mamasa dan hasilnya negatif. Meski terbukti tidak terpapar COVID-19, Dispora Sulbar tetap mencabut hak Christina menjadi paskibraka untuk mewakili Sulawesi Barat ke Istana Negara pada 17 Agustus 2021. Sosoknya digantikan oleh nama paskibraka dari luar, yang namanya tidak ada dalam rentetan peringkat yang telah diseleksi Dispora sebelumnya. Christina pun memilih meninggalkan kamar indekosnya di kota Mamasa. Dia pulang kampung dan berkumpul bersama ayah dan ibunya di sebuah gubuk kecil. Saat ini, saya hanya bisa berdoa. Semoga Tuhan tetap memberi saya yang terbaik, dan suatu saat saya bisa meraih impian dan cita-cita saya untuk membanggakan kedua orang tua, tutur Christina pada Jumat 13 Agustus 2021. Saat ditemui di kampung halamannya pada Jumat 13 Agustus 2021, Christina tampak menghibur diri dengan banyak melakukan rutinitas, termasuk sibuk membantu sang ibu memasak di dapur. Christina merupakan gadis berprestasi yang tinggal di pelosok kota Mamasa. Jarak tempuh antar kota Mamasa dan tempat tinggal Christina yang berada di Kecamatan Bambang, tepatnya di Desa Salotabang, ditempuh selama 4 jam perjalanan dengan kondisi jalan setapak, jalan terjal, dan berlubang. Terlebih lagi jika musim hujan seperti saat ini, kendaraan roda 4 tak bisa melintas. Christina lahir dan besar di rumah berukuran 4 kali 3 meter. Baru tahun ini, Christina mendapatkan bantuan renovasi rumah dari Kementerian PUPR dan masih dalam tahap penyelesaian. Bungsu dari 3 bersaudara ini tinggal di kota Mamasa selama sekolah, dan ia mengontrak di sebuah kamar indekos karena tak memungkinkan untuk bolak-balik setiap hari. Ayah Christina merupakan seorang buruh tani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Hingga saat ini, Christina masih memilih tinggal bersama orang tuanya dan belum tahu kapan kembali ke kota Mamasa lagi. Apalagi saat ini ia melakukan sekolah via daring atau online. Christina sendiri bercita-cita menjadi polisi wanita agar bisa mengabdikan diri pada negara. Christina berharap, meski gagal jadi paskibraka, kelak ia bisa menjadi polwan yang baik dan mengabdi tulus pada negara. Paman Christina, Melkisedek, juga ikut kecewa dengan apa yang dialami keponakannya. Melkisedek yang meluapkan rasa kecewanya bahkan berkirim surat ke Presiden Jokowi. Sejak Christina gagal jadi paskibraka, saya harus terus mendampingi sambil berusaha memberi semangat agar tidak larut dengan kekecewaannya, jelas Melkisedek. Christina sempat ditawari menjadi bagian paskibraka di Provinsi Sulawesi Barat pada puncak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi dia menolak. Bagaimana menurut Edan, Gibran bikin Puan Kian beling satan, ditulis oleh Anto Cahaya di steward.com. Dalam hitungan menit, saya melihat di timeline sosial media Facebook, foto profil Gibran berubah. Jika beberapa hari yang lalu sempat bersama Gubernur Ganjar Pranowo, lalu berganti profil foto candaan yang wajah keluarga kecilnya diedit menyerupai dirinya semua. Kini kembali telah berubah bersama Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Bagi masyarakat awam atau kebanyakan orang, ini mah cuma foto profil biasa saja dan tak memiliki arti apa-apa. Tapi bagi saya tidak. Jika kita paham semiotika politik, apa yang sedang dilakukan oleh Gibran adalah sebuah sinyal atau tanda-tanda. Saya sedang tidak bermaksud mempolitisir. Jika Anda mengikuti artikel saya pasti tahu. Beberapa kali saya mengangkat soal tim melamar dan Golkar yang saling terkait. Bagi yang penasaran, salah satu artikelnya dapat membacanya di sini. Ganjar dilamar Golkar.
Sudah sering diangkat dan dibahas juga oleh penulis, juga pengamat, bahkan filsafat, bahwa ada yang namanya simbol. Dalam dunia politik pun, sangat kental aroma soal ini. Jika Anda masih menyangkal, saya ajukan satu pertanyaan. Apa tujuan seorang Gibran, anak seorang presiden, mengunggah foto bersama ketua umum sebuah partai, yang mana ketua umum partai tersebut diketahui pasang baliho di mana-mana dan siap untuk dipentas 2024. So, bagi saya itu tidak iseng saja, ada maksud dan juga tujuannya. Kalau kemarin saat fotonya yang bareng Ganjar Pranowo banyak yang memberi asumsi karena Ganjar seorang gubernur Jawa Tengah. Apakah sekarang karena Erlangga Hartarto itu menteri bapaknya? Yang kebetulan ada acara di Solo terkait COVID, yaitu pemberian bantuan secara simbolis ke Gibran. Dan yang cukup menyita perhatian saya, bantuan tersebut bergambar foto Erlangga dengan background kuning. Padahal 2024 masih cukup jauh. Jika cuma sampai di situ ya hak Anda juga sih, bebas dalam beropini. Tapi bagi saya tidak. Gibran sangat paham betul resiko yang telah ia ambil, baik saat Ganjar Pranowo maupun saat bersama Erlangga Hartarto. Kesemuanya tentu atas restu Presiden Jokowi. Jika itu hanya peristiwa biasa antara Gibran dan Erlangga, tidak mungkin keduanya setelah itu mengadakan pertemuan tertutup. Apanya yang ditutupi? Pertemuan itu jelas menyeratkan pesan politik. Erlangga menjadi tokoh yang dijagokan Partai Golkar untuk maju di Pilpres 2024. Makanya jangan heran jika PDIP beberapa hari belakangan ini uring-uringan dimotori Puan Maharani dan kawan-kawannya menembak Presiden Jokowi. Semua itu saling keterkaitan. Makna politiknya mudah kita tebak. Terlebih kali ini simbol yang dibawa Jokowi melalui Gibran kian berani sekali. Arahnya, Erlangga ingin memperkuat hubungannya dengan keluarga atau kubu Presiden Jokowi. Penilaian tersebut terkait potensi restu yang diberikan Jokowi untuk Erlangga pada Pilpres 2024 nanti. Presiden Jokowi itu tipikal seorang pemerhati. Rata-rata tipikal ini memiliki ketenangan yang cukup tinggi. Ia paham betul orang-orang yang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membawa visi misi arah pembangunan yang telah ia buat selama ini. Mari perhatikan, dalam bentuk tanggung jawab besar penanganan COVID-19, Presiden Jokowi mempercayakan kepada Erlangga Hartarto, bukan ke kader PDIP. Erlangga diberikan tanggung jawab penting. Selain menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga juga diamanahi posisi Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Gara-gara tanggung jawab di atas, membuat Ketum PDIP Megawati sempat lakukan sindiran cukup keras kepada Presiden Jokowi, yang akhirnya membuat Luhut Binsar Panjaitan yang menjawab dan menjelaskan soal Panglima tertinggi penanganan COVID-19 yang dipersoalkan Megawati. LBP mengaku kalau ia dan Erlangga hanyalah seorang komandan, bukan panglima tertinggi. Panglima tertinggi tetap Presiden Jokowi. Memang ada kemungkinan lain, pertemuan tertutup antara Gibran dan Erlangga juga bisa dilihat sebagai peristiwa profesional yang berimplikasi politik. Keduanya merupakan pejabat publik yang sedang bekerja keras menanggulangi pandemi dan memulihkan ekonomi negara. Dan atas manuver di atas, ini jelas membuat Puan Maharani kian tak berkutik. Padahal di banyak kesempatan, para elit politik PDIP lebih menjagokan Puan. Saya menduga akan ada daya tarik-menarik yang sangat kuat di antara mereka. Kita lihat saja, untuk sementara gelombangnya masih cukup tenang di permukaan. Sedang secara nyata dan dari sudut pandang kita yang awam, bisa jadi di dalam sedang ada riak yang bergejolak. Siapkan kopi Anda, kita akan melihat lebih dekat intrik-intrik dalam dunia politik. Dan saya juga sudah menulis soal bargaining power, yang bisa bikin keder semua kader. Ditunggu brother. Thank you. Demikian. Salam.